Masih kembali di Inside Story with Anggi, pemirsa masih seru. Tadi Bang Oto sudah menyampaikan, ini kan gak ada hubungannya. Bansos yang dibagikan, apakah ada korelasinya dengan pemilih? Coba, siapa dulu yang mau jawab? Oke, silakan. Bang Oto tadi kan bilang MK itu tidak berwenang. Oke. Ya. Kalau menurut kami MK itu sangat berwenang. Saya kira Mas Ari juga pasti sepakat dengan saya bahwa berwenang. Gitu. Jadi MK itu kan tidak pernah dia nyebut-nyebut angka kan selama proses persidangan. Jadi karena ini bukan semata-mata angka, ya bukan semata-mata hasil, tapi bagaimana, bukan hanya semata-mata outcome, tapi bagaimana proses. Nah, kalau terjadi persoalan semacam ini, ya, terus kemana kalau MK tidak berwenang? Katanya MK ini the guardian of constitution, penjaga konstitusi. Udah diulang-ulang terus ini. Tetapi ya, kalau hanya constitution, ada ungkapan yang mengatakan a constitution without constitutionalism is nonsense. Jadi kalau hanya konstitusi tapi nggak ada rule of law, tidak ada constitutionalismnya, itu nggak ada artinya. Ya, nah seperti itu. Karena itu maka kami menganggap bahwasanya Mahkamah Konstitusi itu ya dengan marwahnya yang harus kita jaga, dia berwenang mengadili hal-hal yang semacam ini, ya kan? Dan itu sudah berulang-ulang disampaikan. Gitu. Dan karena itu maka kami sampaikan bahwasanya kita berharap Mahkamah Konstitusi itu melakukan judicial activism. Ya, jadi yang dia kejar itu bukan hanya procedural justice, bukan hanya prosedur, tapi substantif justice juga. Dan di masa lalu ya ada jurisprudensi di dalam rezim pilkada, walaupun ini tentu akan berbeda. Tapi saya yakin Mas Ari sependapat dengan saya bahwa di masa lalu itu MK itu juga membatalkan putusan KPU. Jadi ada pemilu-pemilu pilkada yang kemudian praktek ada TSM terstruktur, sistematis dan masif, dia batalkan. Karena itu kami berpendapat ya bahwasanya MK ini adalah merupakan yurisdiksi dari Mahkamah Konstitusi. Dan yang penting lagi ya, MK ini nanti ketika membuat putusan, ya, judulnya itu, ya irah-irahnya, bahasa hukumnya itu irah-irah ya Mbak Anggi ya. Irah-irahnya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang diambil itu nama Tuhan, ya nama Tuhan, atas nama Tuhan. Jadi pertanggungjawabannya bukan hanya kepada pemilih, kepada parpol koalisi, tetapi kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini nggak main-main. Karena itu maka tugas hakim ini sungguh sangat berat, ya. Bisa-bisa dia dengan salah mengambil putusan, dia bukannya menjaga marwah Mahkamah Konstitusi, tetapi dia justru merusak Mahkamah Konstitusi, merusak rule of law dan demokrasi. Ya. Jadi seperti itu Mbak Agi menurut saya. Berarti sebetulnya kalau dari Pak Lutfi sendiri sebetulnya MK sangat berhak dan betul-betul punya andil sebetulnya di situ, bukan cuma berbicara soal angka. Kalau dari Bang Ari. Jadi kita lihat filosofi pada waktu pembentukannya MK. Lalu kita bandingkan dalam permohonan kami jelaskan Mahkamah Konstitusi di beberapa negara lainnya. Jadi alangkah naifnya jika sebuah lembaga yang begitu mulianya, begitu tingginya, hanya bicara tentang angka-angka saja. Hanya bicara semacam mahkamah kalkulator kalau disebutnya. Alangkah naifnya. Karena itu juga dalam persidangan disampaikan oleh, kalau kita simak persidangannya secara detail, oleh Majelis Hakim Profesor Arief ya, dia jelaskan bahwa beliau pernah sebagai ketua Mahkamah Konstitusi di internasional, dialog-dialog tentang ini beliau lakukan, gitu disampaikan dalam persidangan itu. Dan beliau lebih kepada yang tadi disampaikan oleh Mas Lutfi, lebih kepada kualitatifnya, kualitas tentang bagaimana proses pemilu itu. Karena kita ingat, dia adalah seperti yang disampaikan tadi menjaga konstitusi, pengawal konstitusi kita. Nah, sekarang ini yang lagi ada masalah konstitusi kita. Pasal 28E Undang-Undang Dasar itu konstitusi kita. Di situ ditegaskan tentang bagaimana prinsip pemilu itu bebas, jujur, adil. Nah, sehingga kalau kami dari pemohon 1 lebih kepada dari di atasnya TSM. Kami katakan ada pengkhianatan konstitusi. Karena proses bebasnya tidak bebas, banyak yang ditekan, banyak yang diintimidasi. Jujurnya tidak jujur, karena banyak permainan, dan tidak adil. Inilah yang kami uraikan dalam proses persidangan itu. Jadi kami tidak lagi bicara tentang
proses angka-angka. Karena memang Mahkamah Konstitusi sesungguhnya tugasnya ya seperti inilah. Iya. Dan seperti yang persidangan yang sedang kita alami, bagaimana dia proaktifnya menanyai hakim, menggali saksi, menggali ahli, ya. Mungkin Bang Okto juga kan ahli-ahli yang Bang Okto hadirkan juga semua dibahas oleh hakim itu, satu pun tidak ada pertanyaan mereka tentang angka-angka, tentang hasil. Mereka bicarakan tentang bagaimana kewenangannya tentang hukum administrasi negara, tentang tadi yang tadi dikenal dengan erga omnes. Mereka uraikan tentang itu, mereka tanya, pengen mereka lebih tahu tentang itu. Jadi dengan fakta-fakta yang kita dapatkan dalam proses persidangan ini, semakin membuat kita menjadi yakin. Lebih yakin ya. Ada tanggapan? Boleh nggak tambah Boleh, dikit ya, siap. sebelum senior saya. Jadi begini ya, kan Undang-Undang Dasar itu kan perjanjian luhur antara warga dengan negara. Ya. Di situ ada kewajiban dari warga negara, ada hak warga negara. Begitu juga kewajiban negara, ada tanggung jawab negara. Nah, di dalam konstitusi itu tidak ada, Mbak ya, tidak ada kata kepastian hukum saja. Yang ada itu kepastian hukum yang adil. Itu di dalam pasal 28D ayat 1. Jadi harus ada adil. Nah, kalau kita ada San Agustin dia bilang an unjust law is not law at all. Jadi kalau nggak ada keadilan tuh hukum itu bukan hukum. Nah, kalau Martin Luther dia bilang one has a moral responsibility to disobey unjust law. Jadi kalau ada hukum tapi dia tidak adil, nggak perlu ditaati. Nah ini yang kita khawatirkan, Mbak ya. Jadi jangan sampai kemudian rakyat itu nanti mencari jalannya sendiri. Ada kesadaran baru dari rakyat, kemudian dia mencari jalannya sendiri, ya. Dan ini yang kita khawatirkan. Dan kemudian ada semacam tidak ada public trust kepada pemerintah. Kita tentu ingin agar pemerintah yang mendatang ini ada public trust, ada dukungan dari masyarakat secara penuh. Itu, Mbak Anggi. Pak Otto, Ya, tanggapan jadi Pak? justru karena memang MK ini the guardian of constitution lah, makanya kami mengatakan bahwa MK harus menjaga konstitusi. Dan rangka menjaga konstitusi, MK harus konsisten untuk menjaga itu. Ini kan ada konstitusi, undang-undang dasar, diturunkannya kan melalui undang-undang. Nah, untuk melaksanakan undang-undang dasar itu ada undang-undang namanya undang-undang pemilu. Nah, undang-undang pemilu sudah mengatur kalau ada perkara mengenai soal TSM, pelanggaran harus pergi ke Bawaslu. Kalau PHP harus ke MK. Nah, kalau kita mau minta MK itu menjaga keluhurannya, dia harus konsisten menjaga undang-undang itu. Jangan tabrak itu. Kalau undang-undang mengatakan kalau pelanggaran masuk kepada Bawaslu, jangan tabrak itu. Kalau Mahkamah Konstitusi suka-sukanya bisa nabrak itu, berarti dia tidak menjaga konstitusi dong. Dia tidak menjaga undang-undang. Kalau itu halnya Mahkamah Konstitusi berwenang mengenyampingkan undang-undang pemilu umpamanya, kalau begitu dia mengadili perkara itu dengan apa? Untuk apa gunanya kita buat undang-undang pemilu ini? Kan justru undang-undang pemilu ini dibuat untuk mengatur agar semua teratur. Nah, kemudian begini, suatu hukum material hanya bisa ditegakkan dengan baik dengan hukum acara. Hukum acaranya kan sudah diatur di dalam undang-undang pemilu. Jadi untuk menegakkan hukum material, maka hukum acara ini harus ditaati. Nah, hukum acara sudah mengatur. Kalau ada pelanggaran TSM, kamu pergi ke Bawaslu. Tapi tadi nggak diindahkan, Pak Otto? Sudah ke Bawaslu? Enggak, kalau dia oleh Bawaslu sudah jelas dibuktikan di persidangan bahwa semua ternyata sudah dilaporkan ke Bawaslu. Ada sebagian dilaporkan, ada yang tidak dilaporkan. Tapi semua yang dilaporkan itu oleh Bawaslu sudah dijawab. Tidak terbukti. Gitu loh. Jadi artinya kita bisa ambil contoh gini. Kalau kita punya barang hilang, lantas kita kan mestinya pergi ke polisi. Lantas kalau kita pergi ke Mahkamah Agung, pasti Mahkamah Agung bilang, ini enggak wewenang saya. Kamu ke polisi loh. Terus kita bilang, wah ke polisi saya pergi nggak diindahkan. Lantas kemana? Ya tidak bisa dong. Lantas demikian juga Mahkamah Konstitusi bilang itu jadi kewenangan saya. Kan nggak bisa begitu kan? Nah, jadi maksud saya gitu. Konsep bahwa the guardian of constitution itu justru harus dipahami dengan baik. Bahwa kalau hukum acara tidak ditaati, maka tidak ada kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, maka tidak akan tercapai keadilan. Karena untuk mencapai keadilan itu diterapkan dulu hukum acaranya. Lain halnya begini. Saya paham apa yang dimasukkan mereka. Kalau hukum acaranya tidak jelas, tidak ada, maka hakim konstitusi bisa mengatakan, wah nggak jelas nih, saya harus cari sendiri, harus saya gali hukumnya, saya lakukan rest finding, saya temukan, baru disitulah dia bisa menemukan hukum itu. Dia adili perkara ini, meskipun tidak ada hukum acaranya.
Tapi karena hukum acara di sini sudah jelas, sudah diatur, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution harus tegak menjaga konstitusi itu, menjaga undang-undang itu. Kalau tidak, kemana undang pemilu ini mau dikemanakan? Mau dibuang saja? Kan enggak dong. Apa artinya undang pemilu kalau memang itu mau diabaikan saja? Itu persoalannya. Nah, itu sebabnya itu tadi soal formalnya kan. Tapi seperti saya katakan tadi, terlepas dari itu kan Mahkamah Konstitusi nanti yang menilai apakah dia mengambil kewenangan itu atau tidak. Tetapi yang saya katakan, seandainya pun Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya berwenang, maka bukti-bukti tentang pelanggaran itu harus dibuktikan di pengadilan. Harus dibuktikan. Gitu. Nah sampai sekarang kami tidak melihat ada bukti-bukti yang konkret, umpamanya dikatakan intimidasi. Yang mana perbuatan intimidasi itu dan oleh siapa? Dikatakan umpamanya ini ada cawe-cawenya ada kepolisian ikut melakukan intervensi. Di mana perbuatan itu? Nggak ada di dalam persidangan. Hanya dibunyikan, tapi nggak dibuktikan. Nah, kita kan harus melihat bukti kan gitu. Nggak boleh dirasaikan saja. Nah, itulah dari sudut pandang kita. Jadi, menurut kami bahwa dua level tadi, seandainya kami berpendapat Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak berwenang. Kalau dia menyatakan dirinya berwenang, menurut saya dia berarti menafikan hukum acara yang sudah diatur di Undang-Undang Pemilu. Padahal ini dibuat justru menampung. Jadi ingat ya dulu ya, 2014 saya katakan lagi, itu nggak ada tentang hukum acara tentang kalau ada TSM. Nggak ada. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengambil sikap. Walaupun nggak ada, saya temukan. Nah, karena itu pemerintah lihat ada TSM. Kita atur aja lah di Undang-Undang Pemilu gitu loh. Dibuatlah. Kalau nanti ada PHP, ke PHPU, ke MK ya. Kalau ada pelanggaran, ke Bawaslu ya. Gitu. Nah ini nggak ditempuh. Ya, ada yang ditempuh tapi tidak terbukti. Nah itu aja sudut pandangnya di sini persoalannya. Gitu. Gimana? Dari Bang Ari. Ya, jadi apa yang disampaikan Bang Oto tadi, sebagian benar ya, tapi sebagian perlu saya koreksi. Bahwa kita harus ingat, tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi justru salah satunya tugasnya itu menguji undang-undang yang di bawah undang-undang dasar. Ya. Jadi dia tidak patuh kepada undang-undang ini, undang-undang pemilu, undang-undang apa, tidak. Mahkamah Konstitusi tidak karena patuh. masih ada undang-undang dasar di atas. Dia menguji justru. Kita ingat, banyak sekali undang-undang yang dirubah oleh Mahkamah Konstitusi. Atas keputusannya tanpa melalui DPR, dia bisa rubah. Dia bisa batalkan tuh undang-undang. Gitu. Jadi fungsinya dia di atas itu. Tadi undang-undang pemilu, apalagi hukum acara yang lebih teknis segala macam, tidak di bawah Mahkamah Konstitusi, justru di atasnya. Dan seandainya dalam undang-undang tersebut tidak selaras dengan undang-undang dasar, dia bisa batalkan undang-undang tersebut. Nah, yang saya contohkan tadi adalah undang-undang dasar konstitusi kita, pasal 28E. Tugas utamanya itu tadi. Bahwa bagaimana dia menjaga supaya pemilu itu betul-betul sesuai dengan azasnya, bebas, jujur, dan adil tadi. Nah, kembali 28E. 22E. Nah, kembali yang tadi Bang Oto sampaikan tentang misalnya dalam proses persidangan kami tidak membuktikan. Sebetulnya Bang, kami membuktikan. Cuman memang ada saksi yang kita hadirkan, ada saksi yang memberikan keterangan tertulis. Nah, mungkin yang keterangan tertulis ini yang tidak sempat dilihat dalam proses persidangan. Karena saksi kami banyak yang sudah mau hadir tiba-tiba batal. Tapi mereka sudah sempat membuat tertulis di atas materai. Bahwa bagaimana mereka dibujuk, dipaksa untuk memilih lalu diberikan sesuatu. Baik itu beras, baik itu uang, buat itu yang lainnya. Ada itu, banyak sekali saksinya itu. Dan itu tertulis sudah kami masukkan. Bisa dibilang itu sebagai bukti sebetulnya. Sebagai bukti dan waktu bukti tambahan, begitu diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti tambahan, ternyata banyak juga masyarakat mengirimkan lagi bukti-bukti tadi. Semakin berani masyarakat, itu juga kami sampaikan. Nah, kaitan dengan tadi yang semua disampaikan itu artinya bahwa kita sama-sama meyakinin sekarang ini prosesnya Mahkamah Konstitusi itu sudah on the track. Dia sudah meriksa dengan sungguh-sungguh. Nah, tinggal di ujung ini adalah tentang kalau berani lihat, atau tidak itu saja. untuk mengambil keputusan yang tepat. Kita jeda dulu lagi sesaat. Memang nggak ada habisnya kalau ngomong sama 3 pengacara ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Selanjutnya kita masih akan kembali lagi usai jeda. Tetap bersama kami.